kami lihat pada awal pemerintahan Prabowo cukup kacau itu kan. Kamu ingat dengan kasus ini BWD yang diperas oleh kelompok-kelompok preman. Ada investor asing juga kena dari berbagai kelompok karena mereka merasa bahwa ini sudah momennya kami bisa enak. Kan problem mendasar di Indonesia sebenarnya satu, lemahnya penegakan hukum ya. Dua, kuatnya kekerasan, budaya kekerasan. Premanisme itu bagian dari bukti bahwa budaya kekerasan Indonesia itu sangat kuat. Mereka bilang dengan makin banyak orang yang bekerja di sektor security, dan mereka sebut guard labor, tapi mereka menganggap itu unskilled labor yang tugasnya adalah untuk menjaga relasi private property dan status quo. Oke, teman-teman Ruang Publik, kita di studio bersama Dr. Ian Wilson, akademisi dari Murdoch University Australia. Selamat datang Pak Ian. Terima kasih, senang bisa di sini. Selamat datang, akhirnya kita ketemu. Thank you. Dan juga ada Bang Usman Hamid. Beliau ini salah satu narasumber favorit di Ruang Publik. Everlasting student. Everlasting student. Dan ini ceritanya memang kita begitu ada Pak Ian di Indonesia, wah kita harus undang ini gitu Pak Ian. Kita pengen tahu update perkembangan hasil penelitiannya yang terakhir seperti apa, sedang apa yang dilakukan yang menarik dari Indonesia. Apa yang ini Pak Ian, yang project kira-kira bisa di-share? Oke, ada yang agak baru dan ada yang terusan dari yang lama. Terusan dari yang lama adalah perkembangan dari penelitian saya yang dulu tentang politik premanisme dan ormas. Ya, betul. Yang sebenarnya waktu saya selesaikan buku, saya agak jenuh sebenarnya dengan hal itu, dan selalu memusingkan dan tidak bikin optimisme ya. Tetapi mungkin dengan perubahan pemerintahan di Indonesia dan sekarang ada tokoh-tokoh di pemerintah Indonesia yang punya hubungan cukup lama dan cukup dekat dengan beberapa ormas yang sekarang begitu muncul di permukaan yang makin berpengaruh dan sebagainya. Saya merasa bukan terpanggil ya, tapi ada teman-teman yang minta, termasuk mahasiswa, untuk memberi analisa. Betul. Yang baru tentang fenomena itu dalam konteks politik Indonesia yang sekarang. Mengingatkan bahwa saya menulis buku Politik Jatah Preman pada zaman sebenarnya selesaikan penelitian pas Jokowi menjadi presiden periode kedua. Ya, periode pertama malah. Periode satu. Lama. Oh iya betul. Agak lama itu sebenarnya. Tapi masih relevan lah ya. Karena memang waktu Pak Prabowo dilantik waktu itu kan di depan di jalan Warung Buncit itu kan di pagar-pagar pembatas jalan itu kan banyak poster-posternya GRIP waktu GRIP, itu. Saya melihatnya itu wah jadi ingat buku itu. Ini politik jatah preman ini. Gimana cara membacanya fenomena sekarang? Karena pasca Pak Prabowo kan yang ramai ke permukaan itu GRIP ya. Iya. Waktu saya selesaikan bukunya itu sepertinya ceritanya GRIP seperti cerita tragis ya. Seseorang yang punya kesetiaan yang selalu berbentuk sial, yaitu hubungan Hercules sama Prabowo. Tetapi dengan pertamanya dengan Prabowo masuk kabinet Jokowi sebagai Menhan, saya melihat ada perkembangan GRIP secara organisasi. Kalau sebelumnya mereka terbatas di Jakarta dan Jawa Barat, dan hubungan mereka dengan polisi bisa dikatakan tidak baik. Lain mungkin dengan ormas yang lain sudah menjalankan hubungan cukup lama, sama-sama menjaga tertib, dalam arti bahasa Inggris the order of things. Tapi dari dulu GRIP dan Hercules dianggap pengganggu, mengganggu ketertiban, mengganggu kenyamanan political economy grup yang lain.
Jadi kalau ada kesempatan polisi selalu mengejar dia, dan emang kasusnya banyak. Banyak. Sengketa tanah, memeras orang, memukul orang dan sebagainya. Tapi dengan Prabowo akhirnya pertamanya masuk ke kabinet sebagai Menhan dan kemudian Menjadi akhirnya presiden. bisa menjadi presiden. Nasib Grib merubah. Kesetiaannya terhadap Prabowo di reward. Terbayarkan. Iya, dengan kesempatan-kesempatan untuk memperkayakan organisasinya. Dan ya kalau ormas biasanya kalau bahasa Inggrisnya it's like ants to honey Ends to honey. or flies to shit. Oke. Pokoknya mereka selalu bergravitasi ke kekuasaan. Jadi banyak bos lokal, preman lokal, dan sebagainya di berbagai daerah di Indonesia melihat mereka karena sudah menjadi mitos itu ya hubungan dekat yang semi spiritual antara Hercules dan Prabowo. Dia sengaja memfoster cerita itu ya. Kalau fakta-faktanya kadang sebenarnya agak dikaburkan kan, dimitoskan. Orang melihat wah ini sekarang yang paling top itu pasti Hercules karena dia seperti anak sendiri Prabowo. Buat Prabowo. Jadi mereka bergravitas ke Grib Prabowo. dan Grib bisa merangkul banyak dana. Setahu saya orang mau membuka cabang Grib mereka harus bidding itu kan untuk bisa mendapat seperti franchise kan. Dan ormas-ormas yang lain misalnya Pemuda Pancasila mengalami tekanan-tekanan di daerah khususnya Oke. dengan muncul Grib, dan sebelumnya mereka tidak mungkin berani atau mampu untuk mendirikan cabang. Jadi dengan sangat cepat mereka bisa punya perwakilan di hampir setiap provinsi di Indonesia. Yang menjadi sulit untuk mereka tembus cuma Bali. Oh gitu. Di Bali karena pola-pola orang yang sudah ada pecalang, ada Laskar Bali, kuat, cukup kuat dan mereka hubungan dekat sekali dengan pemerintahan formal. Kalau- Khususnya gubernur melarang Grib untuk masuk atas nama mereka akan bikin kacau, mereka tolak premanisme dan sebagainya. Ya. Itu menarik tuh kalau hanya Bali. Kalau Kalimantan Timur misalnya atau Sumatera Utara itu gimana ya? Itu kan Betul. ada IPK, ada Iya, Pemuda ada Pancasila IPK di juga situ. kuat di Kalimantan kan itu. Sebenarnya benar di Kalimantan juga dihadang oleh orang yang Said atas Amin. nama kan Pemuda Pancasila. etnis itu kan, kelompok Dayak dan Oke. sebagainya. Laskar Merah bukan? Ya betul. Juga dengan dalih bahwa mereka bukan orang setempat. Mereka akan membawa premanisme ke tempat yang sudah aman, tentram dan sebagainya. Dan yang jelas mereka akan mengganggu dan mengusik kepentingan Yang sudah ada ya. kelompok itu yang sudah sangat berakar Ya. di politik ekonomi lokal. Itu. Mas Usman, kalau saya penasaran ini, kita kan Grip ini adalah atau premanisme bagian dari kenyataan di Indonesia yang saat ini, karena di banyak diskusi kita menganggap demokrasi di Indonesia itu sedang turun gitu ya. Ada kekerasan juga mulai timbul, misalnya baik ada militerisme di situ, ada premanisme juga di situ. Ini ada kaitannya dengan penurunan demokrasi itu nggak, Mas? Iya jelas sekali. Kan problem mendasar di Indonesia sebenarnya satu lemahnya penegakan hukum ya, dua kuatnya kekerasan, budaya kekerasan. Premanisme itu bagian dari bukti bahwa budaya kekerasan di Indonesia itu sangat kuat. Dan yang ketiga sebenarnya kekakuan ideologi secara politik gitu. Kekakuan ideologi. Iya kayak semacam NKRI harga mati, Pancasila begitu itu kan. Bukan banyak sekali kelompok-kelompok preman atau kelompok-kelompok ormas yang diteliti oleh Ian juga kan sebenarnya menggunakan sentimen itu. Pemuda Pancasila ya dengan Pancasila, dengan nasionalisme, atau ada juga yang dengan etnosentrisme kayak FBR, Forum Betawi Rempuk gitu kan. Ada juga dengan isu-isu etnis lokal,
atau campur dengan kedaerahan di Banten atau di Sumatera Utara gitu. Nah, saya melihatnya kelompok-kelompok ini juga merupakan kepanjangan dari unsur-unsur anti demokrasi di era Orde Baru. Salah satunya adalah yang tadi militer gitu ya. Preman ini kan sebenarnya kalau pakai penelitiannya Ian itu semacam bayangan dari militer atau proksi dari militer setelah mereka keluar dari politik gitu. Padahal sebenarnya mereka nggak keluar dari politik, mereka hanya berganti baju aja dengan menggunakan preman gitu. Dan ini sebenarnya juga karena lemahnya partai-partai politik gitu. Partai politik kan ketika memobilisasi massa, ketika mencari suara itu kesulitan mereka gitu. Mereka nggak punya iuran, mereka nggak punya mekanisme kaderisasi yang memadai. Nah, seringkali mereka menyewa kelompok-kelompok ormas ini untuk memobilisir, untuk menjaga kotak suara, untuk melakukan intimidasi kepada lawan-lawan politik gitu. Jadi saya kira belum banyak sebenarnya yang meneliti tentang menurunnya kualitas demokrasi ini dari sisi preman, kecuali Ian mungkin. Yang lain kan biasanya melihat dari satu, kebebasan sipil melemah gitu kan. Kedua, mungkin integritas pemilu sejak pemilu yang terakhir itu melemah gitu. Terus yang ketiga itu tidak adanya oposisi sebenarnya gitu. Betul. Nah, 3 faktor itu yang paling menonjol gitu. Tapi di luar itu kan sentralisasi pemerintahan kembali terjadi. Jakarta kembali kuat, daerah-daerah diperlemah gitu. Nah, mungkin Ian bisa menjelaskan apakah resentralisasi hari ini yang sebenarnya bercorak otoritarian gitu ya, bercorak militeristik gitu ya. Bahkan hari pertama kan Prabowo itu menggunakan retret gaya militer, seragam militer, paramiliter semualah itu. Cara memimpin, cara berorasi seperti komando gitu. Maskulinitasnya juga kelihatan gitu kan. Dan itu seperti bertemu dengan kultur di ormas gitu. Meskipun ormas yang berbeda, ormas yang muncul berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau sekarang tadi saya setuju dengan Ian bahwa GRIP mungkin relatif lebih menonjol, dan Pemuda Pancasila dengan kasus KPK, dengan kasus lain-lain mungkin agak turun. Gitu. Nah, tapi kembali ke pertanyaan tadi, memang bahkan kualitas demokrasi Indonesia bukan hanya dianggap menurun, Indonesia bukan lagi demokrasi gitu. Indonesia sudah masuk di fase ya kalau meminjam istilah VDEM gitu, itu otokrasi elektoral. Sudah bukan demokrasi tapi masih punya pemilu gitu. Nah, dalam konteks pemilu itu saya kira tidak mungkin lahir satu katakanlah proses yang demokratis gitu. Bagaimana mungkin pemilu yang tidak berintegritas menghasilkan pemerintahan ke depan yang demokratis, yang melindungi hak asasi manusia misalnya gitu. Jadi saya kira sulit untuk menyebut Indonesia sebagai demokrasi seperti sebelum-sebelumnya. Dan ini bukan hanya di era Prabowo, tapi sudah mulai mengalami erosi besar di era Jokowi, dengan resentralisasi, dengan penebalan kekuasaan eksekutif, pelemahan institusi independen seperti KPK, polarisasi, sampai dengan mungkin pelemahan lembaga hukum seperti MK gitu. Jadi itu, dan sekarang dalam era Prabowo menurut saya yang paling menonjol adalah remilitarisasi. Jadi kalau dulu mungkin militer dominan di era Orde Baru, lalu setelah Orde Baru berakhir militer mungkin narik diri gitu ya. Tapi kekerasan militer, budaya militer, kultur militer itu masih terus tumbuh lewat ormas-ormas itu. Nah, sekarang itu militer utamanya itu seperti kembali lagi. Kalau nggak salah kamu Ian pakai istilah semacam mereka tuh kayak reserve force kan, kayak semacam pasukan cadangan gitu kan. Nah, sekarang tuh bukan hanya reserve force atau kekuatan cadangan yang dimunculkan, bahkan komponen utamanya dimunculkan lagi, kayak militer sekarang ikut mengurus begal, preman gitu kan. Sebenarnya kan kemarin itu kan gara-gara itu menjadi alasan juga untuk perluasan peran militer. Pak Ian lihatnya gimana itu, Pak? Mungkin balik ke pertanyaan atau diskusi tentang demokrasi, karena satu hal yang waktu saya di lapangan itu sebenarnya cukup lama yang lalu, tapi yang sebuah kontradiksi yang selalu menarik perhatian saya adalah bahwa sebenarnya ormas biasanya anggotanya dari kelas menengah bawah miskin. Jadi mereka sebenarnya cukup berhasil sejauh mereka masuk ke kampung-kampung,
masuk ke daerah-daerah yang anak muda mungkin nganggur, melihat masa depannya suram, nihil itu kan, nihilis. Tidak akan mungkin ada perbaikan dalam hidup saya secara materi. Kecuali dengan bergabung dengan ormas. Betul. Dari satu segi mereka mencari perwakilan, mereka mencari representasi, dan kami lihat misalnya di bukunya saya gambarkan dari Orde Baru ke Pasca Orde Baru muncul ormas yang basis sebuah identitas komunal, bisa berbasis agama, ada FPI misalnya. Sebenarnya FPI sangat dengan sengaja masuk ke kampung-kampung, orang emang terlantar dalam arti mereka merasa mereka paling bawah di masyarakat. Dan mereka memberikan mereka misi membela Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya, dan itu menjadi sebuah hal yang sangat mengikat mereka ke organisasi. Tapi itu tidak terlepas dari itu membuka kesempatan-kesempatan. Satu, untuk mereka punya jaringan sosial, dan kalau kamu orang miskin, satu bagian dari kemiskinan adalah modal sosial terbatas. Dalam arti untuk mengakses bagian kelompok-kelompok lain, itu bisa membawa itu, dan mereka bisa membuka kesempatan secara materi. Dari satu segi mereka menjawab keinginan masyarakat untuk perwakilan, tapi itu terkooptasi dalam politik yang reaksioner. Mana ada ormas yang punya basis kebijakan misalnya, yang bicarakan kesejahteraan sosial yang bertentangan dengan program pemerintah. Tidak ada. Dan kami melihat kembali, kalau mau kembali ke sejarah, bisa contohnya pemuda Pancasila, tapi itu bisa dianggap indikatif itu kan, bahwa mereka bertujuan untuk merangkul masyarakat bawah menjadi kekuatan politik reaksioner dalam konteks sejarah, anti komunis, anti sosialis, pokoknya anti kiri. Ya, yang bertentangan dengan Orde Baru. Dan saya lihat walaupun mungkin tidak secara sadar itu, politik itu terus berkembang, bahwa ormas yang dinamakan ormas di Indonesia, politiknya selalu pro status quo, atau paling kalau itu bertentangan dalam pemerintah, hanya dalam rangka transactional politics. Mereka mau negosiasi politik. Ya, negosiasi dapat bagian dari kue. Jadi selalunya ormas-ormas ini berjalan dengan berjalan dengan gagasan pemerintah ya, Mas? Polisi pemerintah. Sejauh itu menguntungkan mereka. Kecuali tadi kalau ada pergeseran berarti sedang negosiasi. Ya itu sebenarnya menarik, waktu kalau tidak salah kan pilkada ya kan. Ian menulis tentang semacam bagaimana ormas-ormas ini ikut pertarungan politik sebagai proksi oligarki kan. Kepentingan-kepentingan politik ekonomi di Jakarta itu sebenarnya bukanlah semata ketegangan identitas, politik identitas antara kelompok katakanlah FPI yang mewakili representasi masyarakat Islam melawan Ahok yang dianggap pemimpin dari non-Muslim. Tapi sebenarnya lebih merupakan pertarungan ekonomi politik, itu sumber-sumber ekonomi politik, karena kepemimpinan Ahok dianggap memangkas cash flow istilahmu kan waktu itu ya Ian ya. Cash flow-nya FPI terpangkas gitu. Nah demo-demo menentang Ahok itu tampaknya berujung juga dengan akomodasi kelompok-kelompok Islam garis keras kan. Setelah Ahok jatuh, Jokowi mulai mengakomodir beberapa figur-figur sentral dari demonstran mobilisasi 2016 saya kira. 2016-2017 itu aksi bela Islam 4 November 411 dan 2 Desember itu. Jadi menurut saya itu satu pengalaman yang mengajarkan publik betapa ketegangan politik identitas itu seringkali sebenarnya hanyalah selubung untuk menutupi pertarungan yang sesungguhnya, yaitu pertarungan ekonomi. Saya kira banyak kelompok-kelompok yang memanfaatkan sumber daya Jakarta melalui APBD Jakarta terganggu oleh kepemimpinan Ahok yang ketika itu cukup transparan lah menurut saya, cukup
terobosan lah. Bahkan urusan perparkiran itu kan ditertibkan gitu. Dan kita tahu termasuk dari penelitian Ian, saya kira perparkiran itu juga bagian dari praktek jatah preman kan. Bukan hanya preman dalam pengertian preman jalanan yang memaksa biaya parkir, memungut setoran-setoran, tapi juga terhubung ke dalam lingkaran militer kan, kekuasaan-kekuasaan militer, Kodam, Korem, Kodim gitu, yang juga menerima setoran-setoran gitu. Mudah-mudahan nggak dilaporin sama militer. tapi bener kan waktu itu kan begitu kan sebenarnya. Iya, Riset Ian mengkonfirmasi itu semua. Betul, tapi mungkin kalau untuk soal Ahok agak lebih kritis sedikit. Lebih. Karena saya juga melihat karena penggusuran Iya betul. kampung cukup Benar. parah Secara selama ekonomi, Ahok, ya. dan saya juga memperhatikan waktu itu dengan gerakan 212 adalah dan saya tulis waktu itu bagaimana masyarakat miskin khususnya di Jakarta Utara misalnya penjaringan, Kerian, Luar Batang yang kena penggusuran dan mulut kasarnya juga Ahok terhadap warga miskin, mencari orang yang akan membantu mereka. Dan mungkin karena banyak kelas menengah liberal terjebak dalam arti mereka perlindungi minoritas, simpatik ke hal yang positif tentang Ahok ya, berantas korupsi, good governance yang jelas itu kan, pluralisme, dan sebagainya. Tapi tidak terlalu dari segi fokus kelas, ke sosial ekonomi kelas. Politik kelas nampak, dan saya melihat di Kampung Aquarium misalnya yang menjadi seperti basis perlawanan itu kan. Mereka bukan Islamis, mereka bukan betul. Itu Islam identitas normatif itu kan, kehidupan mereka. Akan tetapi banyak yang berafiliasi dengan FPI karena FPI dianggap merupakan suatu organisasi yang bisa membantu mengartikulasikan kepentingan mereka ya. Iya, dan akhirnya cukup berhasil dalam bagian dari menjatuhkan Ahok. Dari segi strategis, mereka berafiliasi untuk tujuan itu misalnya. Ini kembali soal perwakilan. Jadi emang ada kalau ada parpol misalnya yang bicara ke mereka ya kami pro masyarakat miskin dan hak mereka untuk punya tempat huni yang layak dan sebagainya. Saya kira mereka akan ke situ. Tapi dalam kondisi ini tidak ada. Karena tidak ada, terus FPI yang menawarkan itu. Dan mereka punya tujuan masing-masing kan. Mereka juga mengeksploitasi dari satu segi. Itu tapi ya dalam konteks sosial, hubungan sosial ya mereka saling kenal orang itu karena yang orang FPI di Luar Batang ya tetangga, bukan orang asing gitu kan. Orang asing. Ya cuma ini kembali ke masalah representasi dan tidak adanya partai oposisi, tidak ada. Nah kalau mendengar Pak Presiden Prabowo, dia dari pandangan bahwa Indonesia budaya oposisi tidak ada. Jokowi juga dulu musyawarah bilang gitu. Mufakat. Ini bagian demokrasi timur, demokrasi Indonesia. Gitu. Bukan politik kartel, tapi politik kekeluargaan itu kan. Semua jadi bagian, semua dapat sebagian. Dan itu tantangan pemimpin yang punya pandangan itu bahwa semua unsur-unsur harus punya kebagian, makanya bikin proyek besar-besar. Aduh, betul. Jadi ingat MBK saya. Yang bisa istilahnya feeding frenzy itu kan, semuanya bisa. And kami lihat pada awal pemerintahan Prabowo cukup kacau itu kan. Kamu ingat dengan kasusnya BWD yang diperas oleh kelompok-kelompok preman. Ada investor asing juga kena dari berbagai kelompok. Karena mereka merasa bahwa ini sudah momennya kami bisa enak gitu kan. Waktunya buka puasa. Iya seperti itu. Dan lama-lama mulai istilahnya diadabkan, didisiplinkan, tapi tidak dihilangkan. Itu selalu prosesnya mendisiplinkan unsur-unsur itu, bukan dihilangkan dalam arti ekstrim ala Petrus atau dalam arti mereka menjawab basis struktural masalah itu, kemiskinan dan sebagainya. Betul. Saya kira. Jadi dua tingkat lah itu problemnya. Di tingkat elitnya ada pertarungan kepentingan elit tingkat makro, di bawahnya ada soal kelas sosial ekonomi yang tertindas. Dan saya kira FPI waktu itu tampil sebagai pembela
mereka lah ya. Sementara kelompok-kelompok kalangan liberal tidak terlalu, meskipun ada lah kayak LBH kan banyak membela korban-korban penggusuran gitu. Tapi mungkin Dilalah yang lebih dekat. ya. Dan Ahoknya memang benar tadi Ian bilang mulutnya nggak bisa dikontrol. Mulutnya nggak bisa dikontrol. Terus sekarang momennya setelah zamannya Pak Prabowo ini, kalau bisa dikatakan momentumnya grip ya Pak. Momentumnya grip. Ada potensi apa Mas nanti akan membesar semacam. Nggak tahu ya. Saya kira sekarang tuh negara bisa membangun kepatuhan lewat militer secara langsung. Lihat aja kebijakan terakhir pelibatan militer dalam penertiban begal. Lalu Menteri Pertahanan bilang dengan pelibatan ini angka kriminalitas telah menurun 50% kata dia gitu kan. Saya langsung terbayang, wah ini kan selama ini preman-preman ini banyak didukung oleh tentara gitu. Jadi kalau tentaranya dikasih kerjaan ya tentu saja berkurang gitu kan. Tapi mungkin Ian punya pandangan yang lebih dalam tentang itu. Nah, yang kedua yang saya lebih khawatirkan sebenarnya pembangunan batalion teritorial pembangunan ini yang jumlahnya ratusan kan. Pemerintah udah bikin 100 batalion. Mau membuat lagi sekitar 750 batalion menurut Menteri Pertahanan dan setiap tahun mungkin 150-an batalion. Kalau 20% mungkin kalau 100 batalion itu setidaknya 20% kabupaten sudah berada di bawah bayang-bayang militer. Kalau sampai 500 atau 750 batalion, ya mungkin Indonesia sulit untuk disebut sebagai negara demokrasi karena di seluruh wilayah ada militer. Dan bagi investor atau bagi pengusaha-pengusaha di luar negeri yang ingin menanam investasi Indonesia akan melihat Indonesia seperti bukan negara demokrasi, bukan negara yang rule of law-nya bisa dipastikan, malah akan lebih terlihat negara yang memelihara kultur kekerasan, kultur militerisme, kultur yang selama ini mungkin juga tampil dalam bentuk-bentuk premanisme di tingkat lapangan gitu kan. Kan beberapa kali itu kan, 2 kali seingat saya pihak investor dari Cina termasuk kabarnya dari kedutaan Cina yang protes tentang pungutan-pungutan ilegal di dalam dunia usaha di Indonesia gitu. Itu kan sebenarnya protection racket yang masih berlangsung dan itu semakin meluas termasuk dengan program Koperasi Desa Merah Putih, program makan bergizi gratis. Itu sebenarnya bagi-bagi kue lah istilah Ian yang tadi gitu. Jadi kayak Bapak sudah jadi presiden, sekarang Bapak ingin membagi-bagi kepada keluarga. Ya kembali ke ideologi negara keluarganya Indonesia kan yang ditulis dengan baik oleh David Boshier. Saya kira bukunya dengan sangat baik menjelaskan bagaimana ideologi negara keluarga di Indonesia itu menjadi sumber dari segala persoalan hari ini. Dan akarnya fasisme, akarnya pada fasisme di Jerman saya kira seperti yang ditulis oleh David Boshier gitu. Seingat saya Ian juga pernah menjelaskan sebagian dari asal-usul premanisme ini selain di kolonialisme era Belanda juga saya kira era fasisme 1920-an di Italia atau 30-an di Jerman. Mungkin Ian bisa lebih punya, karena tamu kita Ian bukan saya. Jangan sampai saya jadi mengambil alih ini. It's easy for me to take over the forum, but you know, you're the guest, special guest. Oke. Mau apa sejarah? Aduh, kan menarik itu. Berat sekali. Tapi ya betul. Beberapa orang sudah mulai mengatakan ini Prabowo arahnya bukan sekedar reotorisasi Indonesia, bukan sekedar remilitarisme Indonesia atau resentralisasi pemerintahan pusat, melainkan refasisme gitu. Kan Orde Baru sebenarnya juga potret yang sempurna bagaimana fasisme beroperasi, propaganda, narasi propaganda, intimidasi, opresi itu saling berkelindan. Saya ingat bukunya Julie Southwood dan Patrick Flanagan tentang teror Orde Baru, bagaimana propaganda dibangun, narasi dibangun, bagaimana 65 peristiwa pembantaian orang-orang kiri itu melahirkan kolaborasi militer dengan kelompok preman, bahkan mahasiswa juga ketika itu banyak ditarik oleh kelompok militer yang kebanyakan berasal dari kelompok-kelompok Islam. Semua yang dianggap anti komunis
akhirnya direkrut oleh mereka sebagai bagian dari strategi anti komunisme itu, dan itu sampai sekarang berlanjut. Tapi kalau dari risetnya Ian, saya kira sampai ke era kolonial di mana kelompok-kelompok preman dulu membantu kekuasaan kolonial. Betul, dan kalau ke asal usul artinya preman sendiri dari bahasa Belanda, Vrij. Vrijman, yang artinya free man, itu ditafsirkan kalau kamu ke PP sebagai orang merdeka, orang bebas, tapi Yeah. artinya dalam konteks itu orang yang bebas beberapa persyaratan dari Yeah. kekuasaan kolonial karena mereka membantu menjadi tangan ketiga kekuasaan kolonial. Karena zaman Belanda dari segi cara mereka menguasai ya waktu itu ya Nusantara belum ada Yeah. Indonesia dengan jumlah pasukan yang tidak banyak sekali adalah dengan subkontrak Subkontrak ke preman penguasa lokal. lokal, Yeah. baik dari bangsawan itu kan, aristokrat dan kerajaan Yeah. yang sudah ada, tapi juga dari bandit, dari jago, pandekar, Jago, punya betul. istilah lokal masing-masing Yeah. menjadi bagian. Yeah. Jadi kalau lihat ke proses dia pembentukan konsep negara di Indonesia dalam proses sosial, bukan dari narasi politik formal ada Soekarno, Hatta dan sebagainya, Yeah. itu terfragmentasi dan punya berbagai kelompok dan penguasa lokal yang akhirnya menjadi bagian yang disebut negara di Indonesia. Ya, bandit-bandit, jagoan, Iya, dari jagoan. dengan pembentukan tentara Indonesia misalnya, itu dulu kelompok-kelompok gerilya misalnya. Jadi selalu ada kelompok-kelompok yang punya kekuasaan lokal, tetapi central state masih kuat. Jadi di Indonesia menarik kalau kami membandingkan dengan Filipina misalnya, yang punya warlord lokal. Duterte dulu dia gubernur itu dia juga punya pasukan sendiri bersenjata kan. Bersenjata. Kalau di Indonesia tidak sampai demikian. Ya Jangan syukur sampai juga, ya, jangan syukur sampai. juga Ya. kan. Tapi negara juga punya centralized power. Tapi mereka juga ada kelompok masing-masing yang menjadi bagi sistem ya istilahnya kenegaraan. Gitu. Jadi Indonesia punya proses sendiri dalam bagaimana the state, maaf kalau kembali ke Inggris sedikit, kalau teori saya selalu kembali ke bahasa Inggris itu dengan kelompok-kelompok itu menjadi bagian dari state power. Ya. Ya, dan itu berlangsung sampai sekarang juga kan? Ya, dan negara punya peran untuk mendisiplinkan. Mendisiplinkan. Misalnya saya ambil contoh normatif kan, itu biasanya setiap kali ada perubahan Kapolri Oke. atau Kapolda di Indonesia, Oke. biasanya karena saya lihat cukup panjang itu kan, biasanya 6 bulan setelah udah menjabat, itu biasanya ada razia anti preman. Oke. Karena premanisme dalam arti street crime meresahkan masyarakat, dan biasanya yang saya lihat polanya sama. Mereka akan mengadakan, kami tidak akan toleransi premanisme yang meresahkan masyarakat dan sebagainya. Mereka akan lakukan razia anti preman. Apa yang terjadi? Yang saya mengamati selama 15-20 tahun, rata-rata hal yang sama. Yang terjadi adalah bukan memberantas kriminalitas dalam arti tangkap, adili dan sebagainya, ada proses hukum yang jelas dan sebagainya. Tapi Ada dua hal yang biasanya terjadi. Dari satu segi, ya yang disebut ikan teri, itu orang-orang kecil yang main parkiran, Oke. yang main warung-warungan itu mungkin dirahasiakan, dikasih Dikasih ceramah pendidikan. dan sebagainya, Ya. dan kemudian mereka dilepaskan. Tapi ormas-ormas yang biasanya mengorganisir misalnya protection racket dan Oke. sebagainya secara sistematis itu biasanya tidak disentuh. Tidak tersentuh. Malah saya lihat selama 10-15 tahun biasanya ada razia anti preman, jumlah anggota ormas meningkat. Karena orang satu mencari selamat, Ya. kamu pakai seragam GRIP atau PP misalnya, Ya. ya bisa kena, tapi kemungkinan besar tidak akan kena. Ya. Jadi itu menjadi proses untuk mendisiplinkan kelas-kelas itu yang sering bermuncul dalam kriminal, bukan karena mereka kriminal, karena tidak ada kriminal, ada orang yang bisa berbuat kriminal dalam konteks tertentu. Dan saya kira wacana selalu mengaburkan itu, seperti seolah-olah ada kelas kriminal.
saya merasa tidak ada. Ada yang melaksanakan hal kriminal dan khususnya kalau miskin, kemungkinan untuk tindakan kriminal dalam arti material crime meningkat karena orang harus mencari makan. Istilahnya politics of the belly, politik perut. Orang mencari cara untuk mengisi perut dan itu sering disebut sama saya. Saya tanya bos lokal ormas itu politiknya bagaimana? Itu politiknya begini Pak Ian. Bagaimana mengisi ini dengan terbaik untuk anak buah saya? Bagaimana terbaik? Jadi politiknya ada sebenarnya, tapi bukan programatik dan sebagainya. Jadi dalam lewat razia anti preman itu cara untuk mendisiplinkan kelas-kelas itu supaya mereka lebih teratur, bukan menghilangkan. Misalnya kalau melihat apa penyebab struktural dari kriminalitas seperti begal, ya jelas ekonominya melemah, itu biasanya tindakan kriminal seperti mencuri motor dan sebagainya meningkat karena orang lebih tertekan. Biasanya razia anti preman tidak menghilangkan atau tidak menyentuh soal structural drivers of crime, tapi mengatur dan mendisiplin kelas-kelas yang mungkin tidak bisa berbuat kriminal. Seperti itu. Dan saya lihat penelitian di negara-negara lain yang menarik, ada beberapa kesimpulan bahwa masyarakat yang sering mengalami shock dari crime panic itu, seperti kami lihat ada panic online tentang begal itu, mereka sering lebih mengutamakan crime control, pengendalian kriminalitas, daripada hal-hal yang lain. Misalnya democratic rights assertion atau economic stability. Jadi ini saya coba menulis sekarang bagaimana ada kepentingan terkait dengan membuat sebuah panik tentang meningkatkan kriminalitas. Kamu bisa kembali ke klasik Indonesian Studies yang saya baca waktu saya S1, James Seagal di Criminal Type di Jakarta. Jadi dengan jernih sekali melihat bagaimana kriminalitas di Orde Baru dibangun sebagai sebuah wacana, ya, bukan hanya perilaku kriminal yang kriminolog bisa menjelaskan kenapa ada dan atau tidak ada, tapi kriminalitas digambarkan sebagai sebuah, dia pakai specter, seperti hantu, sebuah kekuatan yang selalu ada di masyarakat, yang selalu mengancam masyarakat. Jadi untuk menutup kemungkinan specter itu merusak segala, harus ada tindakan yang tegas sekali dari negara. Petrus untuk menakutkan, bukan hanya kriminal, karena orang dituduh kriminal, tidak sampai ada proses hukum kan, ditembak, ada tattoo, disamakan kriminal, mati, untuk menakutkan. Jadi dia tesisnya, dan saya kira masih bukan sama sekarang karena masyarakat ini tidak sama, tapi seperti echo dari history itu kan, masih seperti relevan aja seperti sekarang, menghantui. Menakutkan, apalagi dalam konteks ekonomi di Indonesia sekarang tidak baik itu, dan banyak orang merasakan, banyak orang terpaksa melakukan, pusing memikirkan hal-hal seperti itu, lebih anxious, jadi lebih mudah mengusik mereka dengan kekhawatiran tentang misalnya aku menghilangkan HP, menghilangkan motor, bagaimana hancur gue, nggak ada duit untuk kembali, seperti itu. Nah, membangun wacana itu sekitar kemerosotan ekonomi dari satu segi, dan James Seagal sudah mengatakan mengalihkan ke extrajudicial, tindakan extrajudicial. Misalnya ada wacana selalu ada di tembak di tempat, karena begal meresahkan banget masyarakat Indonesia, langsung tembak. Kok langsung tembak? Kok bagaimana itu? Negara hukum ini kan gitu. Iya, itu tidak ada hukum, itu extrajudicial. Jadi dalam konteksnya sekarang agak berbeda dengan kami melihat wacana tentang ekspansi TNI, Batalion Teritorial Pembangunan yang bukan duifungsi tapi multifungsi kan, mereka ke ranah masing-masing. Ini juga menjadi bagian dari wacana sejauh mana
ada militarisasi ruang untuk pengendalian kriminalitas. Walaupun ya dari segi kriminologi, saya bukan kriminolog tapi baca banyak penelitian kriminologi, ya ada structural drivers itu kan. Ekonomi. Ya, Ekonomi tapi ini itu. kembali ke soal militarisasi. Jadi kita kayak terlempar entah kemana lagi gitu Mas. Ya. Ini ada topik yang menarik yang di luar topik kita nih. Hah. Tadi Ian menyebut soal preman-preman yang kadang-kadang dituduh preman hanya karena bertato. Iya kan bertato nih. Ya. Pertama kita bisa jelaskan tatonya apa dan apakah tato itu dibuat supaya Ian bisa masuk ke organisasi preman-preman itu. Jangan-jangan Gimana ya? kenalan teman-teman Ya, preman buah Ini intermezzo dikit lah. Kamu udah pernah di Australia tahu sendiri itu. Setiap orang dari yang muda sampai nenek-nenek bertato. Bertato. Gitu. Nggak ada stigma mungkin ya di sini juga udah hipster, udah keren gitu kan. Iya udah keren. Ya. Ada juga yang budaya kan kayak Dayak gitu kan sampai. Betul, ada yang tradisional itu. Bahkan ada untuk mencapai apa namanya level tertentu ada tato khusus. Iya. Tapi emang zaman Petrus, dan saya dulu sempat wawancarai orang yang menjadi target Petrus karena mereka pernah di penjara dan mungkin mereka punya tato yang diidentikan dengan pernah di Preman. penjara kan, Iya. dengan stylenya, dengan cara buatnya, dan mereka sampai ada yang membakar kulitnya sendiri Iya, setrika. pakai Demi asid menghilangkan dari baterai itu kan, Iya. untuk menghilangkan karena mereka itu sama dengan punya target di muka itu kan. Iya. Begitu betapa takutnya Ya. zaman itu, dan itu negara mau menunjukkan bahwa itu punya arbitrary power. Ya. Itu bisa bunuh orang kapan saja, mayatnya Ditunjukkan, ditunjukkan di masyarakat. Kadang ceritanya kadang ada 10.000 di sini di sakunya untuk bayar untuk dikuburkan, begitu. Jadi expression of extreme state Ya. violence, dan itu juga pada zaman itu punya efek untuk mendisiplinkan munculnya kelas-kelas yang oleh Orde Baru dianggap menantang. Mulai ada security industry, Ya, ada ya. yang main protection di industri-industri yang baru kembang, Ya. hasil pembangunan Orde Baru, dan juga ada tingkat kriminalitas yang sangat mengganggu kelas menengah yang baru, yang itu di mana saja di dunia kelas Ya. menengah biasanya sangat prihatin dengan Premanisme. kriminalitas. Ini kan teorinya ekonomi ini faktor struktural yang menyebabkan kriminalitas dan seterusnya. Sementara kondisi di Indonesia kan makin sekarang juga nggak baik-baik saja persoalan perekonomiannya. Saya diskusi dengan beberapa ekonom beberapa waktu lalu. Misalnya IHSG itu diprediksi masih akan merosot lagi. Ya. Nilai tukar sekarang berapa? Hampir 18 ya. Hampir kembali 18.000. Berapa hari lalu sempat 17.600. Sempat 18.000. Ya, sempat Terus 18.000 turun. Turun lagi. Artinya Naik perekonomian sedang memburuk di Indonesia. Apakah dengan itu ada potensi masalah-masalah premanisme ini akan Ahlinya. keluar lagi? Akan makin banyak ke depannya. Mungkin saya tidak suka terlalu berspekulasi Ya, karena tapi kalau bisa ada dilihat dari salah, polanya kan. misalnya. Tapi polanya saya kira mungkin polanya ada dua. Satunya mungkin makin banyak orang yang tertarik dengan bergabung dengan organisasi Oke. seperti GRIB, dan kami bisa menganggap GRIB negatif, tapi dari satu segi GRIB bikin soup kitchen, tempat makan gratis sendiri itu kan. Ini di luar program pemerintah untuk anak sekolah, ini untuk ojol misalnya. Oke. Mereka bikin, dan dari dulu banyak ormas seperti itu berfungsi untuk social welfare kan. Dari mereka memberi pelayanan, Konkret. mestinya public service ada kan, pelayanan publik, tapi karena tidak ada, mereka yang berikan. Jadi dari segi anak muda yang nggak lulus Putus sekolah. SMP, model sosialnya sedikit sekali lemah, Nggak punya ya masuk pekerjaan. akal kan, itu sangat rasional. Yeah, Mereka yeah, bisa berorientasi ke kelompok yang mungkin punya retorika bela ini bela itu, nggak kepikir intinya mereka bisa menjadi bagian dan bisa hidup dari itu. Jadi saya kira dalam konteks ekonomi saling memburuk, mungkin ormas makin menarik buat anak muda yang merasakan ya masa depannya Suram. Makin Suram. tidak jelas begini. Dan dalam konteks politik Indonesia itu mereka
melihat ada harapan di mana ya partai yang memberikan visi masa depan Indonesia yang berbeda dengan koalisi atau kartel yang ada sekarang tidak ada. Iya. Jadi orang kemana itu? Ya. Saya kira dari satu segi sangat pragmatis, instrumentalis Ya. itu ya. Patronage. Iya. Dan dari segi lain ya itu biasa ya kalau kehidupan ekonomi makin sulit, dorongan untuk terlibat dalam kriminalitas atau premanisme biasanya meningkat. Jadi berhubungan semuanya Mas ya. Ya, 1 bulan lalu, 1,5 bulan lalu, saya kebetulan diminta menjadi saksi ahli untuk para anak muda yang di penjara karena protes Agustus. Oh ya. Tapi sebelum persidangan itu dimulai, ada seorang laki-laki parubaya hanya dengan sandal jepit, berpakaian sangat kusam gitu, mukanya juga kusam, lalu duduk di kursi terdakwa. Lalu hakim bertanya, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa hadir dengan didampingi oleh pengacara? Nah, tidak yang mulia katanya. Kenapa saudara tidak didampingi oleh pengacara? Saya tidak mampu yang mulia. Saudara tahu tidak bahwa saudara kalau tidak mampu, negara punya kewajiban menyediakan pengacara untuk saudara secara gratis. Kata terdakwa ini, saya tidak tahu yang mulia. Jadi tidak mampu dan tidak tahu. Lalu hakim meminta jaksa untuk melanjutkan proses persidangan. Dan jaksa membacakan dakwaannya. Di dalam dakwaan itu dia dituduh mencuri patung dari sebuah wihara. Yang kalau tidak salah dijual itu 1 kilonya sekitar 25.000 atau 75.000, saya lupa persis. Itu suatu problem kemiskinan yang saya kira termanifestasi dalam tindakan kriminalitas ya, petty crime, kejahatan kecil sebenarnya gitu. Sampai di titik itu bahkan dia nggak punya kemampuan untuk meminta dibela. Nah, organisasi ormas yang saya kira diteliti Ian itu kadang-kadang juga menyajikan itu, menyediakan bantuan-bantuan hukum gitu. FPI ada bantuan hukumnya dan ormas lain juga ada bantuan hukumnya, dan seringkali masyarakat tingkat bawah itu konkret aja dia, siapa yang bisa membantu dia gitu ya. Kalau dia anaknya putus sekolah atau kalau dia nggak bisa makan datang ke ormas dan ormas memberi jawabannya udah pasti itu akan menimbulkan ketertarikan mereka gitu. Tapi kalau tidak ada itu semua mungkin mereka akan melakukan kekerasan atau melakukan kriminalitas sendiri dengan mencuri atau dengan sekarang ini dengan aksi begal yang saya tidak meneliti itu, tapi saya kira sulit untuk tidak mengatakan bahwa kriminalitas di Jakarta atau di berbagai negara faktor utamanya salah satunya adalah ekonomi. Kenaikan Bukele di Amerika Latin itu sebagai salah satu pemimpin yang dianggap populer, dianggap paling populis itu salah satunya karena dia menjamin keamanan, menjamin perlindungan dari kelompok-kelompok preman, kelompok-kelompok geng di sana, di beberapa negara yang cukup punya catatan besar soal perang antar geng gitu. Saya kira setiap kali ada pemilu kan selalu ada janji itu, janji untuk menciptakan keamanan, janji untuk menciptakan ketertiban, dan yang paling buruk mungkin di Asia Tenggara ya Duterte itu, sekarang dia sedang berhadapan dengan pengadilan kejahatan internasional yang memeriksa dia karena katakanlah melakukan melakukan penembakan misterius di masa pemerintahannya dengan ratusan ribu orang mati, orang miskin, rata-rata orang miskin yang dituduh terlibat di dalam peredaran narkotika atau penjualan narkotika atau tindakan-tindakan kriminalitas di perkampungan-perkampungan di Filipina. Jadi ya susah untuk memisahkan sumber problem ekonomi itu, ditambah dengan sistem politik kita nggak cukup bisa mengandalkan partai politik kan gitu. Partai politik juga nggak punya kemampuan untuk memobilisasi massa yang besar. Mungkin cuma 1-2 partai, mungkin PDIP, mungkin PKS begitu. Selebihnya mereka mengandalkan ormas-ormas untuk mendatangkan massa. Iya, gitu. ketika pemilu kan di penelitiannya kan banyak digunakan ormas-ormas itu kan. Itu makanya ormas PBNU itu juga menarik ya, dengan banser, dengan main tambang, dengan tambang gitu kan. Ini
Jadi gimana itu? Ya kan kenapa itu PBNU gitu? Kemarin teman-teman yang melaporkan yang menggugat MBG itu kan dia bilang kami kesusahan untuk melaporkan MBG ini. Mau dilaporkan ke DPR, DPR punya dapur, pemerintah punya dapur, polisi mau lapor ke polisi, polisi punya dapur, mau lapor ke TNI, TNI punya dapur. Akhirnya kami melapor ke MK. Semoga Bapak nggak punya dapur. Jadi yang politiknya bagi-bagi semua itu. Saya berapa tahun lalu menemukan tulisan economists Jayadev dan Bowles, dan mereka menulis teori yang cukup menarik, punya konsep guard labor. Guard labor. Okay. Guard dalam arti satpam. Mereka mulai dari case study di US, tapi sudah bisa diaplikasi di berbagai tempat, dan saya juga pernah coba di case Indonesia. Mereka bilang dengan makin banyak orang yang bekerja di sektor security, dan mereka sebut guard labor, tapi mereka menganggap itu unskilled labor, yang tugasnya adalah untuk menjaga relasi private property dan status quo. Satpam itu menjaga lahan orang lain itu kan. Orang parkir menjaga parkiran yang mungkin dimiliki perusahaan dan sebagainya itu. Dalam arti mereka merangkul unskilled labor untuk menjaga status quo, dan mereka lihat itu ada korelasi dengan tingkat inequality or wealth inequality di sebuah masyarakat. Jangan mereka melihat di US dengan makin maraknya inequality of wealth, makin banyak guard labor. Nah, saya coba memetakan itu di konteks Indonesia, dan yang saya bisa menemukan yang tingkat guard labor yang tertinggi di dunia ada 2 negara. Mana itu? India sama Indonesia. Yang 1-2 saya kurang tahu ya, tapi neck and neck lah. Yang menarik itu kalau melihat dalam seperti kasusnya Begal dengan ada maraknya tidak kenyamanan, itu sebenarnya dari satu segi Indonesia itu over securitized society. Kamu bisa jalan 10 meter di Indonesia. Saya bandingkan dengan Australia, sudah menemukan satpam, security, pos-pos dari organisasi informal maupun formal. Makin banyak CCTV di mana-mana. Jadi dari segi infrastruktur security, dari segi teknologi dan sosial itu berlapis-lapis. Dan jawaban terhadap ada peningkatan kriminalitas selalu sama. More of the same itu kan. Makin banyak guard labor, makin banyak infrastruktur, security. Saya kira kalau kembali ke soal militarisme itu kan, dan pemerintahan yang sekarang ini, militarisme bisa dilihat dari segi institusi tentara, masuk ke banyak ranah-ranah yang mungkin sebelumnya tidak ada ranah sipil. Tapi dari segi sosial, saya kira militarisasi juga proses sosial untuk menanam sebuah worldview itu, sebuah cara di masyarakat. Waktu saya PhD, saya mulai PhD, saya waktu masih Orde Baru, dan saya ada 2 bab tentang yang sekarang sudah Presiden Indonesia, Prabowo. Dan waktu itu sebenarnya topik saya agak berbeda. Saya lihat pencaksilat. Karena saya lama ikut pencaksilat sebagai practitioner, dan saya sebagai practitioner selalu terganggu dengan hal kenyataan bahwa bela diri selalu punya hubungan dekat dengan politik fasis. Saya tidak suka sebagai praktisi karena saya menganggap bela diri sebagai cara untuk menguasai diri, bagian dari a liberation process. Jadi saya masuk melihatnya dalam konteks perguruan silat di Indonesia dan bagaimana dirangkul, didisiplinkan oleh negara waktu itu Orde Baru untuk menjadi bagian dari konsep budaya bela negara. Dan dalam hal itu salah satu pemikir utama adalah Prabowo. Misalnya dia dulu bilang pencaksilat cara baik sekali untuk menanam nilai-nilai militer dan pengorganisasian militer di masyarakat sipil. Jadi yang kami melihat ini kembali ke present itu juga melihat dengan maraknya ormas, hubungannya dekat dengan kekuasaan dengan pemerintahan, proses coba menanam cara organisasi, politik dan nilai-nilai militeristik di masyarakat sipil. Saya anggap itu proyek panjang dari Prabowo, dan bukan konspirasi. Saya merasa dia akan
terbuka dengan hal Iya, iya. seperti itu ya. Selalu dengan wacana bela negara. Iya. Bisa sebagai outsider itu pertanyaan simpel, bela dari ancaman Dari apa? apa? Iya. Itu pertanyaan Apakah ada insider. negara tetangga yang mau invasi Iya. Indonesia? Tidak ada. Iya. Apakah ada kekuatan luar yang mau menghancurkan Indonesia? Mungkin retorika di pidato presiden ada, tapi nyatanya Nyatanya enggak. tidak ada. Itu selalu tentang politik internal Ya. dan bagaimana tensi-tensi dan konflik yang ada di setiap masyarakat antara kepentingan antara kelas Ya. digambarkan dari lensa militeristik itu. Iya. Iya, ada satu hal yang menarik nih. Hari ini kan kita lihat di berita ada eksekusi area lahan dan gedung hotel yang dulu dikenal sebagai Hotel Hilton, lalu belakangan menjadi Hotel Sultan. Dan kita tahu sejarahnya itu kan sebenarnya dulu proyek Soekarno untuk membangun sarana penginapan olahraga dan juga pertemuan konferensi tingkat dunia, lalu dikelola oleh negara, tapi belakangan ternyata didaftarkan oleh sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Jenderal Ibnu Sutowo, yang berkali-kali masuk ke dalam perkara hukum, bahkan Sekretariat Negara yang membawahi area GBK itu berkali-kali memenangkan hukum, tapi tidak pernah berhasil mengeksekusi, dan hari ini akhirnya mereka mengeksekusi itu secara fisik. Itu bagaimana melihat perubahan penggunaan ormas atau sengketa lahan? Tadi kita bicara soal sengketa lahan dalam konteks Hotel Sultan itu. Ya, itu menarik kasusnya dan juga mungkin kembali ke pengaruhnya yang dulu disebut cendana itu Cendana, kan, ya. yang orang-orang yang punya hubungan dekat dengan keluarga Soeharto, dan itu termasuk dalam kasusnya Hotel Sultan. Ya. Ya emang saya tidak begitu tahu legal spesifiknya, tapi itu bertahun-tahun dan saya rasakan mungkin karena kami melihat makin mundurnya pengaruh dari jaringan cendana yang lama, Ya. bisa sampai hari ini, ya ini tingkat Pemda itu ya, Pemerintah Kota DKI dan Ya. Sekretariat Negara sebenarnya. ya mereka berani untuk bisa melaksanakan Ya. eksekusi. Hari ini dan lihat orang yang hadir untuk membela hotel yang ada Kiflan Zain, Kiflan Zain. ada orang dari jaringan pemuda Pancasila dan kelompok-kelompok yang punya hubungan Hubungan dengan historis cendana. dengan cendana dan mungkin mencerminkan mundurnya pengaruh jaringan-jaringan yang lama itu kan. Jaringan militer dan ormas yang lama itu ya. Iya, itu bukan artinya militerisme. Bukan. Bukan. Iya, bukan. Cuma kelompok dan jaringan. Kelompok-kelompok, iya, iya. Mantan-mantan jenderal. Betul. Ya. Oke. Udah 1 jam lebih kita. 1 jam lebih kita ini nggak terasa. Cepat ya. Iya. Tapi emang dari tadi kan kalau kita Mas Usman bilang untuk masuk ke wawancara jadi peneliti di topik yang berbahaya ini harus punya tato. Enggak. Ada yang kedua tadi ya. Silat. Silat. Iya, silat. Saya waktu kecil IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Iya, oke. Iya, dan Tapak Suci. Oh, Tapak Suci, Ya. oke. Ini still recording itu kan? Oke, ada cerita menarik. Karena saya dulu kos di Jogja waktu saya di UGM. Iya. Ini tahun 96, saya satu kos dengan waktu itu istilahnya anak Smith. Oke. Ada nasib masing-masing, ada yang sekarang udah jadi wamen, Wamen. ada yang masih gembel aktivis. Tapi waktu itu Ada saya yang diskusinya disrupsi oleh mahasiswa betul, kemarin. baru kemarin di Visipol di UGM, saya tidak jauh dari depannya waktu itu. Iya. Nah waktu itu ya saya ikut di Jogja pencaksilat Bayu Menunggal. Itu basisnya agak kejawen itu kan. Oke. Dan saya pernah Ada ikut. ritual-ritual ini dong, tusuk. Oh ya kami suka kalau satu suruh, Iya, benar-benar. disuruh meditasi di Kaliurang dan Iya. sebagainya. Ziarah kuburan. Iya, buat saya enak kayak agak hippie sering di Iya. alam itu. Buat saya sebagai orang Australia. Tapi ada pertandingan di UGM,
dan lawan saya dari Tabak Suci karena Tabak Waduh. Suci emang Muhammadiyah itu Iya, kan. iya. Dan hubungan mahasiswa Muhammadiyah sama anak Smith yang kiri-kirian Iya. mungkin bisa disebut tidak begitu Tidak begitu bagus. bagus. Karena anak-anak Smith sebagian dari NU. Misalnya Sekarang, Faisal Reza sama itu NU itu. sama itu enggak. Dari pertandingan itu saya fight sama anak Tabak Suci dalam konteks pertandingan biasa ya. Yeah. Menjadi sebuah simbolis kompetisi ideologis Yeah. antara anak Smith Iya. sama Tabak Suci. Tabak Suci sama Muhammadiyah. kan. Ada teman teriak ini anak Muhammadiyah Allahu Akbar segala walaupun cuma it's just the silat competition guys. Jadi yang menang siapa? Muhammadiyah atau bukan? ya saya yang Waduh, kita ulang lagi lah di sini sekarang. Enggak, saya itu masa-masa kecil saya aja. Sekarang saya udah nggak bisa. Saya malah pingin belajar tadi. Iya. Baik. Mbak Ian, terima kasih Ya, sama-sama. atas sharingnya, Pak Susman. Thank you banget. Thank you. Ya. Teman-teman, obrolan ruang publik itu tadi dengan Pak Ian soal demokrasi, premanisme di Indonesia dan fenomena-fenomena yang bisa kita pahami dari hasil-hasil obrolan dan penelitiannya Pak Ian. Kita ketemu lagi di episode mendatang.